Raka Satria, suami keluarga Ayu, menjadi juara ketiga. Pulang membawa kabar gembira. Terima kasih atas dukungan keluarga Ayu. Kebaikan keluarga Ayu akan kubalas di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya? Apa maksud suamiku? Malam ini kalian semua harus mati. Di aula istana, Putri Sekar menjadikanku menantu kerajaan. Kekayaan dan kemuliaan ini mana mungkin aku tidak nikmati. Rakasa, keluarga Ayu mengorbankan semua demi ujianmu. Dasar tak tahu terima kasih. Mati dalam kesengsaraan. Setelah malam ini, takkan ada lagi yang tahu kalau aku pernah jadi suami keluarga Ayu. Juara utama di perayaan disambut rakyat hadap raja. Nona, pegang tangan Melati. Berusaha, Nona. Biar aku lihat anakku. Anak mati. Raka Satria, lama tak jumpa. Juara utama tahun ini rupanya tampan juga. Tampan pun tak sebanding dengan menantu kerajaan. Saya sudah cari tahu, dia tak punya dukungan. Belum tahu akan diusir ke daerah terpencil mana sebagai pejabat rendahan. Dasar rendahan. Hari ini mungkin adalah hari terhebatmu. Setelah keluar dari aula ini, kalau bertemu kami lagi, kamu harus sujud. Juara utama. Baginda Raja tiba. Perjamuan dimulai. Masuk aula. Nona, kau menyamar jadi pria dan berganti nama jadi Raden Pratama. Belajar keras 3 tahun dan akhirnya jadi juara utama. Akhirnya hari ini kita bisa menghadap Yang Mulia. Kita harus mengadili si bajingan Raka Satria itu. Raka Satria, kini menantu kerajaan. Selama ini, pilihnya. Hari ini adalah kesempatan satu-satunya. Kamu sudah 3 bulan jadi pelayan istana. Hari ini kita harus menurut rencana. Tenang saja, Nona. Aku pasti takkan membuatmu terhambat. Ayah, Ibu, akhirnya aku bisa membalaskan dendam.
Hidup Paduka Raja! Bangunlah para menteri. Terima kasih, Paduka. Mari makan. Berikan tempat duduk untuk juara utama. Terima kasih, Paduka. Ayo, para menteri. Paduka, hamba ditindas. Mohon Paduka membelanya. Hamba dari Kabupaten Santosa, pelayan keluarga Ayu, Melati. Hamba menuntut menantu kerajaan, Raka Satria. Dia membunuh istri dan keluarganya demi putri. Mengaku identitas palsu, menipu yang mulia. Melati, kok dia masih hidup? Dasar pelayan lancang. Aku sama sekali tak kenal kau. Kenapa kau memfitnahku? Jelas kau mau mengacaukan pesta istana dan membahayakan Yang Mulia. Pengawal, seret dia keluar. Yang Mulia, hamba bicara jujur, Yang Mulia. Yang Mulia, pernyataanku benar. Tunggu. Karena kau mengadu padaku, jelaskan dulu kasusnya. Jika kau benar-benar ditindas, akan kubela kau. Baginda, jika masalah kecilku mengacaukan pesta, sangat tidak pantas. Lebih baik bawa dia ke dinas hukum dulu untuk diselidiki nanti. Begitu di dinas hukum, aku bisa membuatnya lenyap diam-diam. Baginda, selir ini nekat menuntut menantu kerajaan. Jika dia dibawa tanpa ditanya, hamba khawatir Baginda akan disalahfahami, memihak menantu kerajaan dan merusak nama Baginda. Apa urusanmu? Jangan ikut campur. Hamba hanya khawatir menantu kerajaan kalau dia memfitnah nama anda. Jika diadili di depan umum dan menantu kerajaan dibersihkan, bukankah lebih baik daripada memaksanya ke penjara dan kemudian disalahpahami? Juara utama benar. Serahkan surat tuntutannya. Baginda, Baginda, menantu, kerajaan aslinya bernama Raka Satria. 5 tahun lalu, dia masuk ke keluarga Ayu. Keluarga Ayu sepenuhnya mendanainya ujian di kota raja. Tapi tak disangka setelah lulus, demi harta dan kemewahan, demi menikahi putri, malang dia pulang untuk berita baik. Dia membantai seluruh keluarga mertuanya. Setelah itu, dia membakar semua, menghabiskan seluruh kediaman, menghapus jejak. Sejak itu, dia ganti nama, menikahi putri jadi menantu kerajaan. Lancang, Raka Satria, aku tak pernah dengar. Aku menantu kerajaan Raka Pradipta. Aku lulus ujian negara, bisa dicek. Sekarang kau mempersoalkan ujian negara Madya. Status menantu kerajaan sudah disahkan. Mana mungkin palsu? Kalau jasadnya sudah hangus, apa buktinya menantu kerajaan pembunuhnya? Tak kusangka juara utama ini benaran membantuku. Dia tahu diri, tahu harus memihak siapa. Baginda, banyak orang di Kabupaten Santosa kenal Raka Satria. Hamba sudah memanggil Bupati Santosa dan warga desa. Mohon Baginda izinkan mereka hadir. Segera akan diketahui. Baik. Hidup Paduka Raja! Raka, benar kamu. Kamu jadi menantu kerajaan. Dasar rakyat rendahan. Raka, kamu memang sudah jadi orang besar, lalu lupa daratan. Dulu kamu manfaatin keluarga Ayu, sekarang malah manfaatin putri. Lapor Paduka, hamba tak kenal orang rendahan ini. Hei, Raka Satria, siapa yang kau sebut rendahan? Sebelum masuk keluarga Ayu, kamu sering makan gratis di rumah. Uang yang kau kembalikan sebelum masuk keluarga Ayu. Dengar-dengar kau jadi juara ketiga, aku tak tega memakainya, selalu kucadangkan. Bagaimana kau buktikan uang ini milikku? Jelas ada cap keluarga Ayu di sini. Ini jelas kamu dan pelayan keluarga Ayu sengaja menjebakku. Ada apa ini? Hamba difitnah. Kalau Yang Mulia tak percaya, tanya saja Bupati Santosa. Saat Raka Satria masuk keluarga Ayu, Bupati Santosa yang menjadi saksi pernikahannya. Bupati Santosa, menantu kerajaan. Apa dia Raka Satria yang dimaksud warga? Di Kabupaten Santosa, memang ada pelajar miskin bernama Raka Satria. 5 tahun lalu dia masuk. Dia gagal ujian di kota raja.
Tak berani kembali ke keluarga Ayu, dia bunuh diri di sungai. Baginda, mayat Raka Satria sudah diperiksa. Kuburnya masih di Kabupaten Santosa. Baginda bisa periksa kapan saja. Kamu bohong. Kamu kan teman lama tuan kami. Kalian sering minum bersama. Kamu bohong begini, kamu tega sama dia. 3 tahun. Bukti yang harus kuhapus. Orang yang harus kubeli. Sudah lama kurus. Ayahanda. Dasar budak rendahan, berani menuduh menantu kerajaan. Berani-beraninya melawan keluarga kerajaan. Cari mati, pengawal. Seret budak ini dan pukul mati. Putri, kasus ini sedang diadili Baginda. Meskipun statusnya rendah, tapi jika saya berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tak bisa bicara, bukankah akan membuat semua orang merasa Yang Mulia Raja tidak adil? Lancang, kamu pikir kamu siapa? Bukan pejabat. Beraninya bicara di sini. Pengawal, dia melawan saya. Meremehkan putri, seret dia pergi, jebloskan ke penjara. Memangnya apa kalau mereka hidup? Asal berani muncul, justru memudahkanku membasmi mereka. Tunggu, Sekar. Ayahanda yang putuskan. Jangan ikut campur. Ayahanda. Pak Dinda, ada bukti lagi. Katakan. Lukisan ini dari tahun pernikahan Nona dan menantu. Dilukis langsung oleh menantu. Lihat saja orang di lukisan ini. Jelas itu menantu kerajaan. Yang mau memfitnahku, tentu tahu wajahku. Sebelum datang, lukis wajahku dan Nona Ayu bersama-sama. Apa susahnya? Kamu? Lukisan ini digambar 5 tahun lalu. Memangnya 5 tahun lalu sudah tahu akan ada hari ini. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau lukisan ini digambar 5 tahun lalu? Benar, lalu bagaimana buktinya? Kalau kamu tidak punya bukti, berarti lukisan ini sengaja dipalsukan untuk menjebak menantu kerajaan. Juara Pratama memang juara Pratama. Sungguh jeli sekali, pandangannya tajam. Lapor Tuan, lukisan ini pakai kertas mulia istana. Baginda, kertas mulia istana sulit dibuat dan mahal. 3 tahun lalu sudah ditetapkan sebagai hadiah istana. Dilarang beredar di masyarakat. Artinya, lukisan ini paling tidak dibuat 3 tahun lalu. Terbuat 3 tahun lalu, terus kenapa? Orang yang mau menjebakku mungkin sudah mulai bersiap 3 tahun lalu. Kenapa bunga plum ini seperti darah? Yang Mulia, hamba punya bukti. Lukisan ini adalah karya menantu kerajaan, Raka Satria, dilukisnya sendiri. Waktu Raka Satria melukis, tak sengaja kertasnya melukai jarinya, darahnya pun jatuh di lukisan ini. Untuk memperbaikinya, dia melukis bunga plum dengan titik darah itu di tengahnya. Jelas darah ini kamu yang menitiskannya. Lukisan ini juga kamu yang lukis sendiri. Konyol sekali. Kamu mau menjatuhkanku hanya dengan setetes darah tua? Ini darah tua dari 5 tahun lalu. Bagaimana membuktikan ini darahnya? Baginda, hamba punya cara untuk memverifikasi darah tua ini apakah miliknya. Saya punya cara untuk memverifikasi darah menantu kerajaan. Juara utama ini tidak tahu diri. Menghadap orang pun salah. Payah. Verifikasi identitas pakai darah. Hanya tes darah saja. Kenapa? Kau mau pakai darah tua 5 tahun untuk tes darah? Benar, tes darah. Benar-benar konyol. Tes darah pakai darah tua. Banyak pejabat di sini. Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar? Darah tua 5 tahun. Mana mungkin bisa tes darah? Tindakan juara utama ini entah mau cari muka menantu kerajaan atau mencelakainya. Anak muda memang gegapuh. Aku tahu kau baru masuk dinas. Mau cari muka padaku. Mau untung?
Diam sekarang juga. Baginda, dulu saya belajar dari ahli forensik tua dan dapatkan cara untuk verifikasi darah tua. Air dedak berkhasiat membersihkan darah. Cukup rendam lukisan ini dengan air dedak agar darahnya keluar. Lalu, teteskan darah menantu kerajaan. Jika menyatu, berarti darahnya dari orang yang sama. Menantu kerajaan itu mulia. Mana bisa kau suruh dia berdarah? Baginda, saya akan coba terlebih dahulu. Ini kain yang saya suruh pelayan ambil dari rumah. Lapo, Baginda, darahnya menyatu. Bukti darah di kain itu memang darah saya. Juga membuktikan metode saya memang berhasil. Ternyata benar-benar bisa. Baginda, metode ini sangat unik. Bagaimana kalau menantu kerajaan mencoba? Biar kita lihat juga. Kau. Giliranmu, menantu kerajaan. Konyol sekali. Kau pakai darah tua 5 tahun lalu. Mana mungkin bisa teruji? Bisa atau tidak menantu kerajaan? Coba saja. Putri. Putri, apa Anda sungguh tak ingin tahu? Apakah menantu kerajaan Anda pernah menikahi wanita lain? Coba saja. Buktikan mereka salah menuduhmu. Akan kubuat mereka berdua membayar. Cepat. Menantu kerajaan, jangan menunda. Semuanya masih menunggu. Saatnya tiba. Selama ini, Nona Ayu dan anaknya, apa mereka datang di mimpimu? Masih ingat dia memegang lenganmu saat mati dengan tatapan penuh ketidakpuasan. Kenapa? Masih ingat saat kebakaran, jeritan seluruh keluarga Ayu. Kau takkan mati baik-baik. Kau menginjak mayat keluarga Ayu untuk menikmati kemewahan. Apa kau tak takut arwah keluarga Ayu datang membalas dendam? Menantu tak berani tes darah. Berarti kau mengaku jadi Raka Satria. Mengaku membantai keluarga Ayu. Mengaku membohongi putri dengan identitas palsu. Baginda, rumah sakit istana baru melaporkan, menurut catatan kuno, darah tua tidak bisa digunakan untuk tes darah. Baginda, darah hamba tadi memang tak berlaku. Darahmu tadi, kenapa bisa bercampur? Karena kain itu bukan darah hamba, tapi tinta sinabar. Lancang Raden Pratama, kau kira aula utama istana ini tempat apa? Tempat untuk main-main? Ini penipuan pada Yang Mulia. Penipuan raja, hukumannya mati. Baginda, segera hukum mati Raden Pratama untuk menjaga wibawa raja. Brengsek, demi menjebak menantu, kau berani menipu raja. Pengawal, seret dia keluar, potong kepalanya. Dan budak ini juga, seret keluar juga, hukum mati dengan rotan. Baginda, demi kebenaran, hamba terpaksa berbuat begini. Untuk Tuh, lihat, bukankah sudah Menantu sangat panik. Jelas dia tak berani tes darah. Baginda, hamba rasa caranya konyol. Makanya hamba tak mau tes darah. Baginda, ada bukti lagi. Raka Satria yang meracun. Tuan kami, Skeleton, Tuan dan Nyonya kami, itu buktinya. Bawa buktinya ke hadapanku.
Baginda, tulang ini tidak wajar. 3 tahun lalu, Bupati Santosa menyatakan keluarga Ayu tewas karena asap. Asap, tulangnya seharusnya normal. Tapi tulang ini hitam seluruhnya. Jelas-jelas tewas keracunan. Keracunan? Apa hubungannya dengan saya? Baginda, Raka Satria membunuh dan membakar. Hamba melihatnya sendiri. Hamba bersumpah, jika hamba berbohong, biar hamba disambar petir, mati mengenaskan. Bersumpah saja bisa putus. Persidangan butuh bukti. Tanpa bukti, itu fitnah. Lagi pula, siapa tahu ini tulang siapa? Kamu ambil sembarang tulang keracunan, lalu bilang itu orang tua Ayu. Seorang pelayan yang selamat malah tidak mau hidup tenang, malah datang untuk mengadukan tuan yang sudah tiada. Benar-benar aneh. Kasus ini tak punya bukti nyata yang membuktikan menantu kerajaan pembunuhnya. Tak ada pewaris asli keluarga Ayu yang melapor. Kasus ini tak perlu diadili lagi. Siapa bilang tak ada pewaris asli? Raka Satria, lihat siapa aku. Raka Satria, lihat siapa aku. Mati kau sengsara. Dia benar, Putri Ayu. Ternyata dia selamat. Baginda, hamba Putri Ayu, putri keluarga Ayu. Hamba pewaris keluarga Ayu. Mohon Baginda selidiki. Berikan hamba keadilan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Putri Ayu. Kenapa menantu kerajaan pikir aku bukan? Bukankah kalian yang bilang Putri Ayu tewas dalam kebakaran? Siapapun kamu, berani menyamar jadi pria untuk ujian negara, itu pidana mati. Ayahanda, orang ini mengacaukan ujian negara, menipu raja. Mohon Ayahanda segera hukum mati dia untuk menjaga tatanan istana. Putri Ayu, apa lagi yang kau katakan? Baginda, keluarga hamba dibantai, menantu kerajaan sangat berkuasa. Tak ada lembaga yang berani membela hamba. Hamba hanya bisa menjadi juara utama, baru bisa datang untuk membela diri. Hamba rela terima apapun hukuman. Sekarang terbukti, keluarga Ayu memang dibunuh oleh Raka Satria. Mohon Baginda selidiki, berikan hamba keadilan. Baginda, dia bilang dia Putri Ayu. Berarti dia Putri Ayu. Dia bahkan tak bisa buktikan kalau ini mayat orang tua Ayu. Ini jelas fitnah. Baginda, hamba bisa membuktikan. Hamba bisa membuktikan. Hamba Putri Ayu. Hamba juga bisa membuktikan. 2 sisa ini adalah orang tuaku. Semua, lihat ini. Ini metode tes darah. Cukup teteskan darah orang hidup ke tulang orang mati. Jika meresap ke dalam tulang, berarti mereka itu saudara seketurunan. Ini hanya membuktikan ini tulang orang tuamu. Tidak membuktikan ini tulang keluarga Ayu. Kau jelas memfitnahku. Menantu kerajaan. Siapa yang akan memfitnah, mencongkel kuburan orang tuanya, dan membawa sisa-sisanya ke aula? Nah, menantu kerajaan selalu bilang tak kenal hamba. Lalu kenapa hamba Apa dendam besar antara kita? Dan apa hubungan kita? Baginda, menantu kerajaan selalu bilang tak kenal, tapi malah menuduh hamba berusaha keras memfitnahnya. Ini jelas-jelas pembelaan. Mohon Baginda selidiki dan membelanya. Raka Pradipta, kau sembunyikan apa? Sudah begini, kau masih tak mau bicara jujur? Bupati Santosa, menantu kerajaan itu Raka Satria. Kalau kau berani bohongi raja, akan kubas. Aku tanya kau, kenapa kau lihat dia? Jawab aku. Hamba bersalah.
Bupati Santosa, anak ini akan kubawa ke kota raja. Berapa lama dia bisa hidup, tergantung seberapa lama kau bisa jaga rahasia. Ampun Baginda, 3 tahun lalu menantu kerajaan meminta hamba mengubah catatan kependudukan untuk sembunyikan bahwa menantu kerajaan menikah. Menantu kerajaan memang Raka Satria. Beraninya kau khianati aku. Baginda, setelah Raka Satria menjadi menantu kerajaan, dia membawa putra hamba ke kota raja sebagai sandera. Dia mengancam hamba, jika memberitahukan kebenarannya, dia akan membunuh putra hamba, sehingga hamba tak punya penerus. Baginda, mohon selamatkan putra hamba. Hamba pantas mati. Tak seharusnya hamba ikut ambisi dan mengubah catatannya. Waktu itu hamba kira dia takut dicibir karena asal-usulnya rendah. Tak pernah hamba sangka dia akan membunuh seluruh keluarga Ayu. Baginda. Lancang kau, Rak. Kau membunuh, membakar, dan menipu putri. Beraninya kau. Baginda, hamba memang Raka Satria. Kau. Beraninya kau menipuku. Membunuh istri dan anak demi putri, tak tahu malu, menghina nama baik para cendekiawan, benar-benar hancur. Tak sangka putri yang mulia akhirnya memilih pria seperti ini. Baginda, hamba terpaksa saat itu jadi menantu keluarga Ayu. Tak sangka keluarga Ayu begitu kejam. Hamba terpaksa ganti nama. Menghindar dari keluarga Ayu untuk ikut ujian negara. Hamba takut dia balas dendam. Setelah bercerai, hamba tak pernah kembali ke keluarga Ayu. Hamba juga tak pernah Hamba bersumpah, jika bohong, biar hamba disambar petir. Kalau ada satu kata bohong, biar aku disambar petir. Kau, sampai sekarang masih memutarbalikkan kebenaran. Aku terpaksa ganti nama, karena takut diburu keluarga Ayu. Kalau aku yang lakukan, aku akan tanggung jawab. Kalau bukan aku yang lakukan, jangan harap menuduhku. Kau tak hanya tak menyesal, malah memfitnah keluarga Ayu. Kau terus bilang aku menjebak keluarga Ayu, meracuni mereka. Siapa yang melihatku meracuni? Siapa yang melihatku membakar kediaman keluarga Ayu? Putri, aku memang pernah jadi menantu keluarga Ayu. Tapi mereka sombong karena kaya. Nona Ayu juga perempuan murahan. Mereka menghinaku. Kalau bukan karena putri yang membelaku, aku tak tahu bagaimana aku bisa hidup. Si murahan Raka Pradipta. Ternyata dia pernah menikahi wanita lain. Tapi sudah begini, aku harus bantu dia menodai keluarga Ayu. Begini di depan para pejabat, aku bisa jaga muka. Putri Ayu, keluarga Ayu, kaya dan tak tahu malu. Kurang ajar, jadi dibalas. Makanya semua tewas. Sekarang kau malah membawa mayat orang tuamu untuk cari masalah dan balas dendam. Benar-benar tak tertolong lagi. Tak sangka juara utama sejelek ini. Dasar wanita, hatinya paling kejam. Menantu kerajaan dulu. Betapa banyak disiksa keluarga Ayu. Tak membalas keluarga Ayu sudah sangat baik. Malah keluarga Ayu yang datang sendiri. Tak tahu malu. Kalau bertemu orang rendahan seperti keluarga Ayu, kalau tak ganti nama, pasti akan diganggu seumur hidup. Keluarga seperti itu mati. Itu kan karma. Itu lukisan yang kugambar untukmu. Itu darah yang kucurahkan untukmu. Aku ingin hidup rukun denganmu. Tak kusangka semua ini malah jadi alatmu menjebakku. Baginda, Raka Satria membunuh dan membakar. Hamba melihatnya sendiri. Saat itu, aku sudah mengandung anaknya. Melati. Berusaha, Nona. Biar aku lihat anakku. Anakku kenapa, Melati? Anakku. Jika keluarga Ayu sungguh menindas, kenapa kami setuju bercerai dan membiarkannya ujian di... Mohon Baginda selidiki.
Awalnya aku mau beri kau muka. Waktu itu, hamba bukan bercerai baik-baik, tapi menceraikannya dan kabur. Dulu keluarga Ayu cari suami tumpang. Sebenarnya karena Putri Ayu sudah berselingkuh sebelum menikah dan hamil. Hamba baru tahu saat malam pertama. Karena hamba tumpang, hamba hanya bisa menahan diri. Tak disangka setelah menikah, Putri Ayu tetap berselingkuh dengan banyak pria. Hamba sungguh tak tahan lagi. Hamba nekat menceraikannya. Omong kosong. Raka Satria, beraninya kau. Aslinya ada surat cerai. Keluarga Ayu pasti demi reputasi sudah lama hancurkan. Raka Satria, orang tuaku menganggapmu anak sendiri. Kau bukan hanya membunuh mereka. Di depan mayat mereka, kau malah berbohong dan membalikan kebenaran. Kau tak takut arwah mereka datang membalas dendam. Hamba tak bersalah. Ayahanda, keluarga Ayu jahat. Mereka dibantai karena dibalas dendam. Putri Ayu menyamar jadi pria dan mengacaukan ujian negara. Dia dendam, makanya membalas menantu kerajaan. Semua ini adalah fakta yang jelas. Mohon ayahanda membelai hamba. Baginda, semua yang hamba katakan benar. Pelakunya tak mungkin tak meninggalkan jejak. Mohon Baginda periksa tuntas. Berikan keadilan untuk keluarga Ayu. Ayahanda! Raka Satria menipu putri, jebloskan ke penjara, perlakukan nanti. Putri Ayu mengacaukan ujian negara, menipu raja, menjebak kerabat kerajaan. Pengawal, bawa dia dan pancung. Baginda, hamba menipu. Hamba bersedia dihukum. Raka Satria menipu putri. Mohon Baginda pancung dia juga. Baginda, apa Baginda juga akan melanggar hukum untuk melindungi menantumu? Baginda, hamba buktikan dengan nyawa. Melati. Melati. Nona, jaga diri. Melati. Nona makan kue. Nona? Nona, beri tangan. Kau yang membunuh semua keluargaku. Putri Ayu, apa bukti lain yang bisa kau sampaikan? Bukti? Kalaupun aku tunjukkan 100 bukti, mereka tetap bisa berkelit. Sampai sekarang kau masih membual. Masih saja memfitnahku. Tak ada obatnya. Baginda, Anda minta bukti dariku. Aku sudah berusaha membuktikan. Tapi Raka Satria, dia bilang keluarga Ayu tak berhati. Bilang aku licik dan tak tahu malu. Apa pernah ada bukti sedikit pun? Semua orang tahu keluarga hati. Kalian tak selidiki. Langsung anggap ucapan dia benar. Dan aku yang berbohong. Memangnya ini keadilan? Atau kerajaan Madya tak mengadili kasus? Tapi kekuasaan, kekayaan, status, dan kedudukan. Putri Ayu memfitnah kerajaan. Berpakaian laki-laki, mengacaukan ujian negara. Menurut hukum, seluruh klannya harus mati. Seret keluar dan pancung. Ayah, Ibu, Melati, keadilan ini aku tak akan dapatkan lagi. Aku sudah berusaha. Seret dia pergi.
Putri Ayu, tenanglah. Apa kau mau membunuh raja? Karena dunia ini tak adil. Kalau langit punya mata, biar tamkan. Plakat aula utama istana ini, buatkan aku keadilan. Melati. Bukankah aku sudah mati? Gadis Ayu, sudah sadar? Pangeran muda. Jangan-jangan dia yang menyelamatkanku. Gadis Ayu pasti mau tanya, kenapa kamu tidak mati? Papan ini setinggi ini, darahnya langsung menempel. Jangan-jangan kasus ini ada ketidakadilan. Di aula istana, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Jangan-jangan langit benar-benar tidak tahan melihatnya? Baginda, aula ini muncul fenomena aneh. Agar tidak menimbulkan keluhuran rakyat, mohon Baginda periksa kasus ini. Putri Ayu sudah mati, apalagi yang perlu diperiksa? Jika hal ini memengaruhi nama baik Baginda, Putri, apa Anda sanggup menanggungnya? Kau! Baginda, hamba bersedia memimpin sidang ini untuk memulihkan nama baik Baginda. Kami meminta kasus ini diadili ulang. Kalian? Cukup. Ikuti saja saran Arya Pradana. Terima kasih, Pangeran Muda, telah menyelamatkanku. Gadis Ayu, silakan bangun. Tak perlu sungkan. Ada satu hal yang belum kulihatkan. Mohon Pangeran Muda jelaskan. Waktu itu, semua orang menganggapku wanita murahan dan membalas dendam. Pangeran Muda pun tak membela saya. Lalu kenapa menyelamatkanku? Bahkan meminta untuk memimpin sidang ini. Karena aku butuh bantuanmu. Dengan keadaanku sekarang, apa yang bisa kubantu Pangeran Muda? Gadis Ayu, pernah terpikir, tadi di sidang istana, Raja sendiri hadir. Buktimu sudah cukup kuat untuk meminta sidang ulang. Tapi kenapa akhirnya gagal? Bukankah karena Putri? Putri sombong, tapi tak berkuasa. Ini soal reputasi Raja. Tak bisa dihalangi oleh seorang putri. Hamba tak mengerti maksud Pangeran Muda. Raka Satria ikut ujian negara, mengubah identitasnya, dipilih putri jadi menantu kerajaan, berani mengancam bupati untuk merubah catatan, bahkan membantai seluruh keluarga Ayu. Semua ini karena di belakangnya ada Pangeran Wiratama yang membelanya. Kalau Pangeran Muda tahu semuanya, kenapa tidak bilang di istana? Jangan-jangan takut dibalas pangeran? Atau Raja melindungi pangeran dan putri? Gadis Ayu, apa kau pikir aku sendiri bisa menyelamatkanmu dari putri, pangeran, dan menantu kerajaan? Maksud Pangeran Muda yang diam-diam menyelamatkanku adalah Raja. Gadis Ayu memang cerdas. Aku pemimpin rahasia istana. Atas titah rahasia Raja, aku menyelidiki bukti makar Pangeran Wiratama. Juga atas titah rahasia Raja, aku menyelamatkanmu untuk menyelidiki diam-diam tragedi keluarga Ayu. Kata, di istana tidak boleh ada hama seperti ini. Tahun, menantu kerajaan memanfaatkan kedudukan putri dengan alasan jual beli jabatan demi Pangeran Wiratama, menempatkan pejabat di mana-mana. Kalau kau ingin membelai duka keluargamu, kau harus tumbangkan terlebih dahulu Pangeran Wiratama yang di belakang Raka Satria. Raka Satria licik dan licik. Demi melindungi dirinya, dia pasti punya bukti makar Pangeran Wiratama. Jadi, aku butuh kau untuk menemukan bukti-bukti ini. Jadi, membantu Raja selidiki makar juga membantuku sendiri.
Tapi sekarang identitasku sudah terbongkar. Buktinya pasti tersembunyi sangat dalam. Bagaimana aku bisa menemukannya? Jangan-jangan pangeran muda mau aku goda Raka Satria. Aku Talian sudah musuh mati. Aku dan Raja butuh orang yang bisa dipercaya. Dan kapanpun, takkan bisa dibeli oleh Pangeran Wiratama dan menantu kerajaan. Dan kamu adalah pilihan terbaikku. Gadis ayu, jangan ragu. Kalau kamu setuju, akan segera kuumumkan kalau kamu meninggal. Maka orang lain akan lengah. Takkan ada lagi yang mengawasimu. Gadis ayu, pikirkan baik-baik. Begitu menerima lencana, Putri Ayu takkan ada lagi. Pangeran muda, gawat! Kediaman putri mengirim orang menculik mayat Melati, mau dibakar di kuburan umum. Melati. 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 Raka Satria, akan kubunuh kau. Demikian balas dendam untuk Melati. Pangeran muda, asal bisa membalaskan dendam untuk keluarga Ayu, Putri Ayu siap diperintah. Walau harus hancur, takkan ragu. Dasar brengsek yang sudah menikah, beraninya menikah denganku. Ampuni Putri. Semua salah Putri Ayu. Aku tak sangka dia akan mengadu pada raja dan memfitnahku. Kau dan Putri Ayu sama-sama brengsek. Kau membuatku malu di hadapan semua. Aku dihukum kurung dan gajiku dipotong. Putri Ayu dan budak sialan itu harus dicincang mati dan abunya disebar. Pengawal, seret budak ini pergi. Siap. Cepat. Cuma aku yang dikurung. Enyah semua. Raka Pradipta, pecundang, membuatku malu. Aku takkan biarkan ada noda seperti ini. Ada perintah, Putri? Setelah semua tenang, buat dia menghilang diam-diam. Putri mau membunuhku. Karena kau tak punya hati, jangan salahkan aku tak punya rasa. Menantu kerajaan memanggil saya. Ada apa? Kau datang. Aku sudah banyak berkorban untuk pangeran. Sekarang Putri mau membunuhku. Tolong lapor pangeran. Tolong selamatkan aku. Menantu kerajaan bekerja untuk pangeran. Pangeran tak akan membiarkan Anda mati. Tapi pangeran masih butuh Anda untuk melakukan satu hal terakhir. Apa itu? Baginda Raja Lama menderita sakit kepala. Saatnya untuk lepas. Pangeran kenal seorang tabib. Anda cukup kenalkan dia pada Putri. Lalu biarkan Putri kenalkan pada Baginda Raja. Kalian mau bunuh raja, kau akan dibunuh. Masih saja penakut, menunggu mati. Pangeran berjanji, setelah rencana ini berhasil, saat dia naik tahta, kau akan menjadi Panglima Agung. Di bawah satu orang, di atas 1000-an. Sepakat. Gimana nih, Ayahanda Raja tak mau menemuiku. Tenang, nanti Raja juga akan lega. Putri, menantu kerajaan minta menghadap. Masuk. Salam hormat, Putri. Putri,
Raja sudah lama menderita sakit kepala, tak bisa tidur, makanya beliau tak mau bertemu putri. Ini tabib Satria, ahli sakit kepala. Ayo ajak beliau menemui Baginda untuk kembali disayangi. Bahkan rumah sakit istana tak bisa. Kamu benar punya cara? Hamba bersumpah dengan nyawa hamba. Pengasuh Lestari adalah ibu susuku. Dia lama menderita sakit kepala. Tiap malam kepalanya sakit parah. Coba saja. Sudah tak sakit, benar-benar tak sakit lagi. Terima kasih, tabib penyelamat. Baguslah, kamu berguna juga. Tak berguna sama sekali. Kalian tabib payah. Hamba takut, hamba tak becus. Mohon ampun, Baginda. Tak becus, masih mau dimaafkan. Kalian terlalu mudah dapat gaji. Salam hormat, Baginda. Kenapa tak di rumah menasihati menantu? Ngapain kesini? Ananda datang untuk membantu Ayahanda. Ini tabib Satria, ahli sakit kepala. Ayahanda, biarkan tabib Satria mencoba. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk Baginda. Rumah sakit istana pun tak berdaya. Tabib keliling bisa apa? Ananda jamin, jika tabib Satria tak bisa mengurangi sakit kepala Ayahanda, Ananda rela dikurung sebulan di kediaman. Tiap hari mandi dan menyemai wangi, menyalin kitab suci untuk mendoakan Ayahanda. Dari mana kau dapat tabib ini? Menantu yang menemukannya. Demi menemukan tabib ini, menantu sungguh berusaha keras. Ini sudah menjadi kewajiban hamba. Asal bisa membantu Baginda, hamba rela lakukan apa saja. Pangeran akhirnya akan bertindak. Baginda, hamba panggilkan dokter istana. Tidak perlu. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Baginda, hamba hampir menemukan bukti makar Pangeran Wiratama. Aku malah berharap kau tak temukan. Baginda, kami kan bersaudara, tapi dia tetap ingin aku mati. Demi kedamaian negara, aku pasti akan bertahan. Lakukan saja. Hamba laksanakan. Hamba laksanakan perintah Anda. Hamba terus mengawasi Raka Satria. Hamba menemukan, akhir-akhir ini dia sering ke pavilion langit bertemu orang misterius. Tapi mereka sangat hati-hati. Hamba tak bisa dengar apa yang mereka bicarakan. Tapi hamba punya rencana. Dengar ya. Layani aku baik-baik. Setelah rencanaku berhasil, aku akan menikahimu. Menantu kerajaan bercanda. Hamba tak berani bersaing dengan putri. Putri itu siapa? Setelah rencanaku berhasil, dia akan berlutut memohon padaku agar aku ceraikan dia. Menantu kerajaan, apa rencana itu? Biar hamba juga tahu. Berani mendengarnya. Gak takut mati. Menantu kerajaan memang mesra. Cepat sekali. Sudah melupakan urusan pangeran. Kok kamu di sini? Akhir-akhir ini demi urusan pangeran, aku lelah. Aku masuk angin. Takut menular ke menantu kerajaan. Ya. Bagaimana kalau carikan pengawal rahasia wanita cantik, biar badan hangat dan sembuh? Aku di sini untuk menyampaikan titah pangeran. Apa titah pangeran?
Soal tabib Satria, pangeran bilang menantu kerajaan berbuat dengan baik. Pangeran sangat puas. Pangeran ingin menyerahkan pasukan rahasia untuk sementara kepada menantu kerajaan. Nanti Anda dan pangeran akan serang dari dalam dan luar, menyerbu kota istana, membantu pangeran merebut tahta. Itu pasukan pribadi pangeran. Tidak pernah dipegang orang lain. Pangeran mau memberikannya padaku? Setia menantu kerajaan pada pangeran selama ini, pangeran lihat semua. Pangeran ingin memberimu kesempatan membuktikan diri. Nanti pangeran bisa memberimu jabatan tinggi, biar semua orang mengakui. Bukan begitu? Pangeran memang lebih bijak. Terima kasih atas kepercayaannya. Segala perintah pangeran akan kusalahkan nyawaku. Pangeran tak bisa langsung turun tangan. Menantu kerajaan diminta bantu. Buat surat rahasia untuk Jenderal Lestari, pemimpin pasukan Wiratama di luar kota. Surat ini agar dia turuti perintah Anda. Oh iya, sepertinya pangeran ingin menjadikan surat tulisan tangan ini sebagai pemegang tanganku. Baru dia percaya menyerahkan pasukan. Baiklah, pria sejati tak akan menyesal setelah bertindak. Baik. Untuk Jenderal Lestari, perintah pangeran. Jenderal, harap bersiap. Tunggu perintahku, serang dari luar, pangeran dari dalam. Serbu kota istana. Hormat, Raka Pradipta. Selamat menantu kerajaan. Jabatan tinggi dan masa depan cerah. Baiklah. Ini tulisan tangan Raka Pradipta. Surat panggil pasukan berstempel. Selanjutnya kita hanya perlu tahu berapa banyak pasukan pribadi pangeran di luar kota. Aku paham. Akan ku cari tahu. Oh ya, tadi siang Putri datang mencariku. Dia mau mayatmu. Ada perlu apa, Putri? Karena Putri Ayu sudah mati, sebaiknya katakan padaku di mana dia dikubur. Biar aku bisa datang membawanya bunga. Putri, dengan aib Anda ini, sepertinya bukan untuk membawanya bunga, tapi untuk menghajar mayatnya, kan? Keterlaluan. Kenapa dia begitu kejam? Aku sudah siap. Ku bilang padanya, mayatmu sudah kubakar. Kuberikan padanya abu narapidana mati. Tapi sifat Putri itu, kalau dia tahu kamu hidup, dia pasti tak akan melepaskanmu. Bawahan ada urusan lain, permisi. Gawat. Dia mau ke kediaman Bakti. Hamba. Bawa surat ini. Cari tahu jumlah pasukan pribadi pangeran. Kemana lagi kamu main? Bau alkohol. Kok ada bau kosmet? Raka Pradipta mau dihukum lagi. Beraninya kamu ke rumah bordil. Kamu tahu, beraninya melawan aku. Sudah lupa kemewahanmu sekarang. Siapa yang memberikannya? Tanpa aku, kamu cuma anjing malang. Wah, Raka Pradipta, tanpa aku, kamu tetap rakyat rendahan. Cukup. Aku sudah muak. Tak lama lagi, aku akan berkuasa. Nanti, kamu akan berlutut memohon padaku. Berkuasa? Kamu? Cuma jual beli jabatan. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau memberontak dengan paman raja? Akan kubilang pada ayahanda. Kalau Baginda tahu, putrinya sendiri jual jabatan dengan adiknya, menurutmu, Baginda masih akan percaya padamu? Jangan ngawur, aku tak pernah mau memberontak. Saat kau beri aku daftarnya, aku sudah menuliskan kau dan pangeran bersama-sama. Di mata semua orang, putri dan pangeran adalah pemberontak bersama. Menurutmu Baginda masih akan percaya padamu? Kalau bisa dapatkan daftar jual jabatan yang Raka sebutkan,
Putri bisa kujatuhkan. Ruang kerja. Karena daftar itu atas perintah Putri, pasti ada di ruang kerja. Untuk Putri bisa cek kapan saja. Loh, kok ada lukisan tambahan? Loh, kok ada lukisan baru? Hancurkan daftarnya. Dia takkan punya bukti. Ayahanda mungkin akan memaafkan. Awal awasi menantu kerajaan. Sudah, Putri. Ayo ke ruang kerja. Ini tulisan Raka Satria. Inilah dia. Gawat, ada orang datang. Pangeran? Kok kamu... Siapa? Gawat Putri. Gawat Putri. Menantu lari. Dia melukai pengawal. Apa? Bukankah kau suruh menjaga menantu? Hamba tak becus. Dasar tak berguna. Cepat, kejar menantu. Cepat. Kita pergi dulu. Putri Ayu, kau tahu salahmu. Tahu saja kau pergi tergesa-gesa hanya untuk kesini. Kau cari mati. Aku rasa Pangeran Muda benar. Dengan sifat Putri, dia tak akan melepaskanku. Bahkan bisa menyeret Pangeran Muda. Aku ingin segera menemukan bukti untuk menghukum mereka. Pangeran Muda, ini daftar pejabat yang dijual belikan oleh Putri dan Pangeran Wiratama, dan surat-surat pribadi antara Raka Satria dan Pangeran. Pangeran Muda, sudah diketahui, di luar kota ada 50.000 prajurit pribadi. Meskipun menyamar sebagai pasukan reguler, tapi mereka dikenali dari pita merah di pinggang. Apa? Di kota hanya ada 20.000 pengawal istana. Aku harus ke istana. Pangeran, tolong aku. Pangeran, cepat. Minggir. Pangeran. Jangan ribut. Kau mau membunuh pangeran? Masuk. Kenapa kamu ke sini? Bukankah sudah kubilang jangan menarik perhatian? Gawat. Putri sudah tahu rencana makar kita. Kok dia bisa tahu? Aku mabuk. Dia mau memukulku. Aku jadi... Tapi tenang pangeran. Putri sudah aku bikin takut. Kalau Putri masih melapor pada Baginda, rencana kita akan gagal. Mending. Putri tewas mendadak. Pasti akan jadi masalah dan menarik perhatian.
Beberapa hari lalu, 50.000 pasukan elit Wiratama sudah berbaris di pinggir kota. Semuanya siap. Saat merebut kembali tahta yang pantas untukku. Pangeran bijak. Ada apa ini? Bagaimana Baginda Raja belum datang? Para tuan, silakan pulang. Kemarin malam, kondisi Baginda Raja memburuk. Dokter istana sedang merawatnya. Beberapa hari ini, beliau tak bisa hadir. Maaf tuan, bagaimana kondisi Baginda Raja? Semoga yang mulia sehat selalu. Selamat, Pangeran. Selamat, Pangeran. Ini pertolongan langit. 7 tahun. Akhirnya aku akan memakai baju zirah ini lagi. 7 tahun lalu, aku memakai baju zirah ini untuk membuka wilayah untukmu. Tapi kini, aku memakai baju zirah ini untuk merebut tahta yang seharusnya milikku. Saya segera ke pinggir kota untuk bertemu jenderal. Tunggu saja perintah pangeran, lalu pasukan akan masuk. Tunggu. Kamu cuma cendekiawan. Senjata tak pandang bulu. Kalau terluka bagaimana? Aku ada tugas lebih penting untukmu. Cari alasan untuk bawa putri ke istana. Temani Ibunda Agung. Kita saling mendukung. Jaga agar tak ada kesalahan. Ternyata dia tak percaya aku bawa pasukan. Dia suruh aku tulis surat hanya untuk menjebakku. Untuk punya bukti kalau aku ikut memberontak. Kenapa? Ada masalah, menantu? Baik, pangeran. Menyesal pun sudah terlambat. Aku hanya bisa nurut. Semoga dia tepati janjinya. Memberiku jabatan Panglima Agung. Siap-siaplah. Baik. Kenapa tiba-tiba ke istana untuk menemui nenek? Baginda Raja kan sakit parah. Lebih mudah menjaga Baginda Raja di istana. Lagi pula, Ibunda Agung bilang ingin bertemu putri. Apa kau tahu sesuatu? Putri, ayo cepat. Jangan biarkan Ibunda Agung menunggu lama. Istana ini dijaga ketat. Dia tak akan berani. Nenek, aku datang. Cucu sayang, kamu datang. Cucu kangen, Nenek. Nenek juga kangen. Lapor. Katakan. Lapor, Baginda. Pangeran Wiratama menyerbu gerbang istana dengan 50.000 pasukan. Payah. Kalian semua payah. Lapor, Bajin. Pemberontak sudah tembus Aula Harmoni. Mereka menuju kediaman Baginda. Kalian... Baginda. Baginda, jaga kesehatan. Baginda, Baginda. Pangeran, Raja sudah tidur. Tak ada titah, jangan masuk. Kakanda. Bagaimana keadaanmu? Adikmu datang menjengukmu. Aku belum mati. Kau datang untuk melihatku mati?
Kalian sudah dikelilingi. Jika menyerah sekarang, mungkin masih ada harapan. Jika masih nekat, itu pengkhianatan. Kok bisa begini? Bukankah kau sekarang? Di kota raja hanya ada 20.000 pengawal istana. Kok bisa? Kau pikir bisa menipu semua orang? Baginda Raja sudah lama tahu siasat kalian. Dia hanya memberi kau kesempatan untuk bertobat. Baginda, hamba datang tanpa izin. Mohon ampun. Sudahlah, aku tahu. Kau takkan gegabah tanpa alasan. Katakan, ada apa? Baginda, pengawal rahasia hamba dari kediaman putri menemukan putri dan pangeran Wiratama memperjualbelikan jabatan. Juga ada. Dan lagi, menantu kerajaan bersekongkol dengan saudara tiriku. Surat rencana makar. Benar kan? Baginda, jaga kesehatan Anda. Kenapa? Kenapa ini? Putri kandungku, saudaraku, semua ingin tahta ini. Tapi apa mereka tahu tahta ini betapa beratnya? Baginda. Sudahlah, Wiratama terlalu nekat dan kejam. Demi kedamaian negara, aku takkan serahkan tahta ini padanya. Ya Pradana. Hamba. Segera ambil titah rahasia dan lencana harimauku. Ke gerbang utama barat terdekat. Pasang 80.000 prajurit elit di pinggiran kota. Baik. Arya Pradana. Baginda, jika... Beri dia ampun. Hamba laksanakan. Wiratama, hentikan. Jangan lagi melawan dengan keras. Hidup para prajurit ini, bukankah itu juga nyawa? Aku janji, asal kau menyerah. Demi ikatan saudara kita, kamu akan kuampuni. Persaudaraan. Kalau kau sungguh peduli persaudaraan, kenapa kau serahkan tahta pada putramu? Kau hanya memanfaatkanku untuk menaklukkan perbatasan. Aku hanya mengambil hakku. Wiratama, kau hanya melihat kekuasaan tahta ini. Apa kau pernah lihat tanggung jawab yang dibawa mahkota ini? Diam! Jangan berikan aku alasan mulia itu. Tanpa aku, apa kau bisa memegang tahta ini? Tahta ini seharusnya milikku. Dasar keras kepala. Serang. Siapa berani? Paduka. Ibunda. Sekar. Baginda. Sebaiknya Baginda segera perintahkan mundur dan serahkan. Kalau tidak, Ibunda Agung akan kubunuh. Membuat Baginda menjadi anak durhaka yang dicemooh rakyat. Seorang raja yang mengutamakan ketaatan pada orang tua, kalau tak bisa melindungi ibunya sendiri, bagaimana bisa disegani seluruh rakyat? Kakanda, kau sungguh pikir aku hanya bawa 50.000 prajurit elit untuk menerobos istana? Hahaha. Ayahanda, tolong. Baginda,
Sekar, kau putri tunggal Ayahanda. Ayahanda selalu memanjakanmu. Selalu memanjakanmu. Tak kusangka, malah membuatmu jadi begitu sombong, arogan, dan durhaka. Ayahanda yang salah. Ayahanda, aku tak memberontak. Ini semua konspirasi menantu kerajaan dan paman raja. Aku hanya jual beli jabatan. Aku salah. Ayahanda, aku takkan berani lagi. Gimana Kakanda? Ibunda kandung, putri kandung, dan seluruh kerajaan ini. Kau pilih yang mana? Mundur. Mundurkan pasukan. Baginda. Kenapa selalu kamu, Putri Ayu? Aku hanya ingin naik status. Para bangsawan ini, apa mereka mengerti kita? Aku hanyalah semut. Yang kalian pijak di lumpur. Aku hanya ingin sukses. Apa salahku? Langit dan bumi tak adil. Kenapa? Kenapa? Akhirnya kau datang. Ibunda! Ibunda! Baik-baik saja. Misi berhasil. Apa rencana ini terlalu berisiko? Jadi tolong kerjakan sesuatu untukku. Pegang lionting giok ini. Saat aku keluar kota untuk panggil pasukan, kau pegang ini untuk panggil pengawal rahasia dan pengawal istana. Peralatan mereka sangat canggih, ada pedang dan busur silang untuk antisipasi. Ini semua salah Ananda, Ibunda Agung terkejut. Ibunda yang menyusahkanmu. Yang menang, yang kalah. Bunuh saja aku. Penjarakan, putuskan hari eksekusinya. Bawa keluar. Jangan bergerak. Ayahanda, aku sungguh tak ikut memberontak. Ayahanda, nenek, bukankah nenek paling sayang pada Sekar? Tolonglah membujuk ayahanda untukku, nenek. Aku terlalu memanjakanmu. Membuatmu jadi sebandel ini. Saatnya kau mengalami hidup rakyat jelata. Putri Sekar diturunkan jadi rakyat biasa. Status kerajaanmu dicabut. Jadi, kau tak ada hubungannya lagi dengan kerajaan. Ayahanda, jangan. Ayahanda. Ayah, Ibu, Melati. Akhirnya aku membalaskan dendam untuk kalian. Dengan titah Baginda Raja, Pangeran Muda Arya Pradana berjasa meluruskannya, diperbolehkan mewarisi gelar adipati. Warga biasa keluarga Ayu bersalah memalsukan kematian. Tapi karena berjasa menyelamatkan Baginda, jasa dan salahnya saling menutup, tak ada tindakannya. Tragedi keluarga Ayu setelah ditinjau ulang dinas hukum, terbukti perbuatan Raka Satria.
Demi keadilan keluarga Ayu, kebenaran tragedi keluarga Ayu akan diumumkan selama sebulan. Demikian Tita. Hidup Paduka! Hidup Paduka! Selamanya! Pangeran Muda. Oh bukan, Adipati Virajaya. Selamat. Keluarga Ayu akhirnya dibersihkan. Kamu tak perlu sembunyikan identitasmu lagi. Kamu lebih cantik pakai baju wanita. Putri, kamu mau... Tidak. Putri ingin selamanya menjadi pengawal Pangeran Muda. Takkan menyesal seumur hidup. Baik, baiklah.